Halo, selamat berjumpa dengan Sandi Sularso Lo Channel. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan masalah yang berhubungan dengan kebudayaan, yaitu pengembangan wayang orang versi baru. Ya, bagaimana pengembangan wayang orang versi baru itu? Yaitu akan berfokus pada pembaharuan, yaitu yang pertama, elemen-elemen pertunjukan agar lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Memang pada perkembangan zaman ini generasi muda budaya-budaya yang berhubungan dengan wayang kurang tertarik. Bagaimana dikemas bisa tertarik? Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah yang berhubungan dengan budaya leluhur bangsa, ya. Jangan sampai terabaikan, ya. Jadi tanpa menghilangkan budaya leluhur bangsa. Ya. Yang ketiga, bagaimana melakukan inovasi. Ya. Ini akan membawa penggunaan teknologi, ya, dalam menyampaikan penyajian itu harus ada teknologi yang mutakhir, yaitu dengan slide-slide digital misalnya, seolah-olah itu seperti sungguhan terjadi. Nah, ini perlu ada inovasi seperti itu. Yang ketiga, inovasi ini akan mencakup penggunaan teknologi, ya. Kemudian dihubungkan dengan modifikasi cerita, ya. Harus ada pengarang cerita yang cerita-cerita itu akan dikemas dan mencakup penggunaan teknologi, ya, dan modifikasi cerita dan penyebaran pertunjukan yang menarik, ya. Ini harus ada inovasi-inovasi seperti itu, ya. Ini bagi orang-orang atau kelompok yang punya usaha penyajian budaya wayang, ya. Ini untuk dikemas bagaimana disajikan tidak hanya wayang kulit, tapi dikemas bagaimana perannya adalah orang, ya. Misalnya saja yang bisa disajikan harus ada kolaborator. Nah, kolaborasi dengan budaya-budaya pertunjukan yang lain, misalnya kolaborasi dengan musik, ya, misalnya musik dangdut, ya, kemudian musik rock, ya, kemudian musik keroncong, ya, kemudian musik pop. Ini perlu ada kolaborasi seperti itu. Pembaharuan wayang orang dalam sentuhan teknologi, ya. Sentuhan teknologi pementasan wayang ini, ya, memanfaatkan teknologi visual seperti proyek layar yang ada di belakang, background, ya, di background panggung yang dinamis. Jadi seolah-olah itu betul-betul terjadi. Bagaimana dikemas seperti itu biar penonton menarik, yaitu kalangan muda, baik tua maupun muda, ya. Pencahayaan slide yang modern, ya, dipergunakan media sosial untuk promosi dan bagaimana dikemas
penjualan promosi melalui suatu penjualan tiket melalui digital ya. Kemudian modifikasi cerita ya. Bagaimana gerakan tarinya, bagaimana kostumnya, mungkin kostumnya misalnya gajah ya, seperti gajah misalnya, seperti kera ya, seolah-olah kera ya. Jadi visual yang sesungguhnya disajikan ya. Dan musik pengiring perlu ada pembaharuan agar lebih atraktif ya. Namun tetap mempertahankan eksistensi pertunjukan wayang orang ya. Perlu pemasaran dan promosi ya, perlu pemasaran dan promosi dan teknik-teknik pemasaran atau marketing supaya bisa laku bagaimana pertunjukan yang kita sajikan. Misalnya Jakarta ada tempat kayak TMI ya, Taman Ismail Marzuki ya misalnya, disajikan di situ. Misalnya ada tempat khusus yang untuk penyajian. Di Semarang misalnya Taman Raden Saleh misalnya. Kemudian di Solo di Sriwidari misalnya. Kemudian di Yogyakarta misalnya di sekitar Borobudur, misalnya sekitar Prambanan, terus sekitar Jogja tengah kota misalnya ada tempat-tempat penyajian musik dan wayang orang ini yang kemungkinan kolaborasi perannya adalah orang asing misalnya. Jadi orang asing juga diikutkan, bisa tertarik di situ ya. Juga bisa saja dengan wayang orang disajikan ini di IKN misalnya ada tempat-tempat tertentu yang disajikan oleh pemerintah, ada arena ya, ada arena seniman ya, arena pertunjukan kesenian di IKN misalnya. Jadi di situ ada kesenian wayang, kesenian orkes keroncong, dangdut, pop, jazz dan sebagainya. Kalau mau nonton di daerah situ, jadi akan terfokus pada daerah tertentu. Ini akan lebih bagus ya. Lanjutnya pihak pengelola wayang orang harus aktif memanfaatkan media sosial ya dan website ya. Perlu ini dimasukkan di website, perlu dimasukkan di media sosial yang lain kayak Facebook ya, misalnya Instagram, X dan lain-lain. Selanjutnya guna untuk mempromosikan pertunjukan yang bisa disajikan yang lebih luas kepada masyarakat termasuk wisatawan mancanegara. Jadi kalau melalui website, melalui media-media sosial yang lain misalnya bisa disampaikan di situ, dimuat di situ, bisa turis-turis di Bali akan tahu. Mungkin saja turis Bali mau lihat wayang,